Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makan dan minum. Soal makan dan minum, sesungguhnya bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup butuh makan dan minum. Lalu apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dalam perkara makan dan minum? Tentu tidak sama. Sebab kalau sama saja antara kita manusia dengan makhluk lainnya, sebutlah misalnya kita sama dengan hewan, tentu tidak ada kemuliaan kita manusia. Padahal manusia Allah ciptakan adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, ada aturan, ada adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita dalam hal makan dan minum. Di antara yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, pertama, yang kita makan dan yang kita minum itu adalah zat yang halal lagi baik. Bahkan bukan hanya zatnya, tapi juga cara mendapatkannya. Dalam Al-Quran, banyak sekali kita temukan ayat yang mengingatkan kita, yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita agar memakan makanan yang halal lagi baik. Di antaranya Pak Ibu sekalian, sebutkan Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makan dan minumlah kamu dari yang halal lagi baik. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Di kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penting ini. Jadi kita hanya memakan makanan yang halal lagi baik. Ini poin pertama dahulu. Kemudian yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah bahwa manusia hidupnya bukan untuk makan. Beda dengan hewan. Hewan hidup untuk makan. Dari pagi, siang, malam, sore sampai malam dia hanya makan saja. Tapi manusia bukan untuk itu. Manusia makan untuk bisa hidup. Jadi berbeda dengan binatang. Kalau binatang hidupnya untuk makan. Tapi kalau manusia, hidup kita bukan untuk makan. Tetapi makan itu agar kita bisa bertahan hidup. Agar kita bisa sehat, agar kita bisa kuat. Nah, ini bedanya kita Pak Ibu sekalian dengan makhluk lainnya. Nah, karena itu apa yang Allah ingatkan kepada kita? Wala tusrifu. Jadi kulu wasrawu wala tusrifu.
makanlah dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan ada lagi istilah makan minumlah jangan sampai walabih. Nah, bukan itu prinsip Islam. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini prinsip pokok Pak Ibu sekalian dalam perkara makan dan minum. Jadi pertama, halal lagi baik. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian terkait dengan adab makan. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ini oleh banyak orang mulai ditinggalkan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, makan itu dimulai dengan membaca basmalah dan membaca doa. Jadi kalau hendak makan, hendak minum, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan nasi, makan sate, makan miso, dan lain sebagainya, silakan. Baca bismillah. Ya, mau makan permen, makan asonya, baca bismillah. Itu kan makanan. Baca. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian, apa lagi adabnya? Setelah membaca itu, kemudian peganglah makanan itu dengan tangan kanan kita. Jangan dengan tangan kiri. Tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Di Islam mengajarkan kepada kita memegang makanan dengan tangan kanan. Jadi baca bismillah, kemudian berdoa, kemudian peganglah makanan itu dengan tangan kanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh makan sambil berdiri. Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, pernah melarang minum sambil berdiri. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan makan? Apa jawab Rasulullah SAW? Minum saja dilarang sambil berdiri, apalagi makan. Jadi lebih buruk dan lebih keji lagi kalau ada orang makan sambil berdiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada di berbagai tempat, bahkan orang-orang terpandang, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, ngeteh sambil berdiri, ngopi sambil berdiri. Ya, jadi minum teh, minum ini, bincang-bincang di taman. Ini bukanlah adab makan yang diajarkan oleh Islam. Ya, nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mesti diperhatikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian apa yang lagi diingatkan? Kita tidak boleh mencela makanan. Kalau kita suka, makan. Kalau kita tidak suka, tinggalkan, jangan dicela. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan apapun, tidak pernah beliau mencela. Apabila beliau menyukai makanan itu, maka dimakan. Apabila tidak menyukai, maka dibiarkan saja makanan itu. Begitu adab Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian apalagi yang mesti menjadi perhatian kita, bahwa ketika kita makan dalam majelis, makan bersama-sama di meja makan, ada hidangan, kita ramai-ramai, maka yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan, jangan diambil makanan di depan orang lain yang jauh dari jangkauan kita. Jauh dari jangkauan kita ambil. Oh, jadi kalau taraga di awak, makanan di muka orang, bawa taraganya jauh dari awak. Minta ke orang tu lelok, Pak, yang itu tak dimakan, Pak. Kalau tak dimakan, ayo cobalah gue, Pak. Jadi tak boleh orang rangkak mambiak saja bentuk itu, Pak Ibu sekalian, tak boleh. Ya.
Ini adab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini diantara yang perlu kita perhatikan. Wahai para orang tua, ayo ajarkan pula kepada anak-anak kita. Di sekolah-sekolah, adab ini harus diajarkan. Setiap mau makan, dia mulai dengan Bismillah, kemudian berdoa, dia pegang dengan tangan kanan, dia tidak berdiri, dia tidak rebutan makanan, setelah makan kemudian juga kembali berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang yang berakhlak, beradab. Jadi orang Islam itu, Bapak Ibu sekalian, adab akhlaknya bukan hanya dalam perkara-perkara tertentu saja, tapi dalam semua perkara dia punya adab, termasuk dalam soal makan dan minum. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, manusia dan makhluk lainnya sama-sama makan. Tapi apa yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya? Dalam aturan, dalam tata cara, dalam adab makan. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kami ingatkan kepada kita, wahai para ayah, ayo berikan makanan yang halal lagi baik kepada anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sekali-kali kita berikan makanan yang haram kepada mereka. Karena darah yang mengalir dari makanan yang haram ini amatlah berbahaya bagi kita. Doa tidak akan tertolak, ibadah kita akan tertolak, dan tentu saja nanti dosa yang akan kita pikul, dan itu adalah tempatnya di neraka. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.